Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu? Semoga pastinya kamu sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan bersama dengan Sora ya. Semoga hari ini bisa memberikan bacaan yang berguna untuk kamu ya. Untuk sahabat Sora yang baru saja bergabung dan belum subscribe, Sora ajakin yuk, jangan lupa subscribe, dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Untuk yang sudah sering bergabung, terima kasih dan sudah mendukung Sora. Oke, Sora hari ini tema pembacaannya kira-kira apa sih? Nah, kemarin ada yang request ya, Sora berusaha memenuhi requestannya. Jadi ayo yang udah request nonton sebanyak-banyaknya ya, karena kalau requestannya banyak yang nonton, Sora akan terus memenuhi requestannya ya. Yang temanya hari ini adalah cinta virtual ya. Jadi sama sekali belum pernah ketemu tapi sudah saling suka gitu ya. Kita akan lihat ke depannya kira-kira seperti apa. Sora akan tetap spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu ya. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi atau akan terjadi ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai saja pembacaannya sekarang. Let's go. Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya. Cerita virtual belum pernah bertemu ya, tapi saling suka bagaimana ke depannya. Sora akan menekankan bahwa ini akan ngocehnya lama nih, nanti komplain lagi ngoceh katanya. Aduh, Sora diomelin melulu. Gini, ini khusus untuk yang sudah minimal pernah video call. Ya, kenapa? Supaya tidak terjebak dalam pembacaan kamu ternyata berurusan sama scammer atau seorang pembohong. Ya, ini untuk minimal yang sudah pernah video call. Ya, jadi kamu tahu bahwa foto yang dikasih itu orangnya asli, bukan ngadi-ngadi, ya kan? Bahasa Sora, oke? Nah, ini ada deck yang akan Sora pakai, oke? Afirmasikan namanya dia dan coba katakan bahwa beritahu saya tentang masa depan saya bersama dengan si, misalnya namanya Annabelle gitu ya. Katakan masa depan saya dengan si Annabelle ini. Pastikan bahwa kamu tahu bahwa orang ini adalah orang yang nyata, orang yang real ya, bukan orang cuma chattingan aja kayak cuma emailan doang yang mukanya kamu juga nggak tahu dia asli apa enggak, fotonya ngambil dari Google apa enggak, oke? Sudah? 1, 2, 3. Oke. Kita akan memulai pembacaannya ya. General timeless reading, cinta virtual belum pernah bertemu tapi saling suka bagaimana ke depannya. Kita mulai dulu siapa orang ini. Yang pertama adalah ring. Kamu bisa saja berurusan dengan seseorang yang masih terhubung dengan pernikahan ya. Dia masih terikat dalam pernikahan atau bisa saja orang ini sudah pernah menikah. Ingat ya, sesuaikan dengan kondisinya. Tapi ini berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Ya, bisa saja dia memang masih dalam pernikahan atau sudah pernah menikah. Ya, atau jangan-jangan kalau kamu merasa bahwa, tapi dia masih single kak. Ya, cari tahu dulu, pastikan dulu bahwa memang benar-benar dia masih single. Jangan-jangan ternyata cuma ngaku-ngaku masih single, ternyata masih ada ikatan atau belum resmi bercerai dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang sibuk ke sana dan kemari ya. Banyak sekali urusannya dia, banyak sekali hal-hal yang harus dia kerjakan ya. Itu yang Sora lihat. Atau memang orang ini mengalami frustasi atau kecewa atau stres soal pernikahan dia ya. Banyak hal-hal yang mengganggu mengganggu pikirannya dia soal pernikahannya ya. Let's say there is like unhappy marriage gitu ya. Ada hal-hal yang membuat dia resah dan gelisah soal pernikahan dia. Berarti bisa dikatakan ya tidak begitu bahagia lah ya dengan pernikahannya dia. Yang berikutnya ada the stars ya. Nah, orang ini memang cukup aktif di dalam sosial media atau memang kamu kenalan sama orang ini melalui sosial media pastinya ya. Orang ini cukup populer di dalam lingkungannya, banyak temennya, banyak orang-orang yang kenal dia dalam lingkungannya, orang yang populer lah yang Sora lihat di sini. Ada beberapa juga yang bergerak pekerjaannya di bidang IT atau komunikasi. Ya, ingat dalam pembacaan tuh kadang-kadang nggak bisa seluruhnya cocok sama kamu untuk tipe-tipenya, ciri-cirinya dan sebagainya. Karena ini untuk banyak orang.
Oke. Yang berikutnya ada anchor, ya. Orang yang memang cenderung cukup stabil sejauh ini dalam berkomunikasi sama kamu. Ya, artinya komunikasinya cukup berjalan dengan lancar. Ada komunikasi nggak tiba-tiba ngilang ya. Berarti artinya cukup cukup inilah konsisten dalam berkomunikasi dengan kamu, ya. Tapi di sini juga menunjukkan bahwa orangnya bisa saja bekerja dalam bidang kelautan. Oke. Yang berikutnya adalah cross. Namun ini juga menandakan orang ini punya banyak sekali beban atau masalah, ya. Masih banyak sekali beban, banyak sekali masalah. Ini bisa menandakan bahwa orang ini punya banyak sekali masalah yang masih dia tanggung. Tapi di sini juga bisa mengindikasikan mungkin saja terjadi perbedaan keyakinan di antara kalian. Ada beberapa ya yang mungkin tidak semuanya berbeda keyakinan. Oke. Lalu kita akan coba lihat ya. Bagaimana sih sebenarnya perasaan dia ke kamu? Ya. Bagaimana sesungguhnya perasaan dia ke kamu? Sebentar ya, Sora ambil kartunya. Gimana sih sesungguhnya perasaan dia ke kamu? Ada the depth, ya. Ini adalah proses di mana dia bertransisi, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini ada proses transisi di mana awalnya itu memang mungkin juga dia dari mengalami kekecewaan terhadap relationship gitu ya, baru dia memulai kayak mencoba melihat warna baru dengan relationship dia dengan kamu. Ya, jadi orang ini mencoba melihat warna barulah di dalam relationship-nya dia. Mungkin tadi itu yang Sora bilang ya, ada pernikahan yang tidak bahagia, yang merasa dia seperti merasa hidupnya gloomy dan sebagainya. Nah, kamu hadir memberikan warna lain di dalam kehidupannya dia, ya. Seperti membawa warna transformasi, membuat sesuatu yang berbeda di kehidupannya dia, memperbaharui gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada Seven of Pentacles. Nah, dia mengalami di sini proses di mana dia ya masih menjalani atau menurturing hubungannya, ya. Dia masih menjalani, masih melihat gitu ya, masih mencoba melihat kedekatan kalian itu akan bisa arahnya seperti apa gitu. Mencoba melihat apakah kalian punya value-value yang sama dan sebagainya. Ya. Dan The High Priestess, di sini dia merasa bahwa kamu menjadi orang yang sangat mengerti dia, mau mendengarkan dia, mungkin mendengarkan curhatannya dia gitu ya. Kamu juga orang yang sabar gitu ya menghadapi situasi kalian yang mungkin sekarang masih terbatas dan adanya perbedaan waktu, perbedaan tempat, perbedaan jarak jauh ini yang membuat kalian belum bisa bertemu. Nah, dia merasa kamu adalah orang yang tenang, yang bisa memberikan dia ketenangan dan orang yang sabar. Ya, tapi ini juga menandakan dia adalah orang yang pasif, ya. Dia adalah orang yang punya banyak pemikiran dan pertimbangan sebelum dia melangkah terhadap suatu keputusan. Itu yang dia rasakan, bahwa dia senang dekat kamu tenang dan sebagainya, tapi dia juga menandakan bahwa dia masih butuh waktu, ya, orang yang tidak bisa terburu-buru. Di sini dia mengalami suatu situasi di mana indecisions, dia tidak bisa mengambil keputusan, ya. Ada yang antara memilih kamu dengan pasangannya, karena di sini kalau Sora lihat dia masih mungkin terikat pernikahan dengan pasangannya, entah itu masih tinggal bareng-bareng atau enggak, ya. Di sini ada periode di mana indecisions, dia tidak bisa memilih gitu ya. Dan di sini dia masih mencoba bingung, dia merasa hidupnya dia masih stuck, masih belum bisa melihat arahnya nanti ke depan mau seperti apa. Jadi orang yang memang mengalami stagnan. Ya, dan di sini dia mengalami periode di mana banyak mengalami kesendirian, banyak mengalami kekecewaan. Nah, jadi kamu adalah orang yang memberikan dia warna. Tadi yang Sora bilang ya, banyak dari mereka tuh yang pesimis gitu loh sama kehidupannya, kehidupan percintaannya apalagi untuk kedepannya. Dia merasa bahwa tidak bisa berjalan ke arah yang lebih baik gitu ke depannya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Namun karena dia punya kekecewaan dan trauma atas hubungan yang sebelumnya juga berjalan ya boleh dikatakan ya nggak lancar gitu loh ya. Nah, itu membuat dia itu menjadi seperti apakah aku yakin bisa ke depan gitu ya, berhasil dengan kamu, intinya seperti itu. Oke.
Ingat ya, tolong pembacaan kalian ini apa namanya, didengarkan dengan bijaksana. Jadi kalau udah nggak sesuai dan bla bla bla, tolong jangan malah-malah di kolom komentar. Buat yang bilang Sora suka ngoceh, Sora kasih tauin dulu ya. Coba nanti kamu ngerasain dulu, kamu bikin channel, kamu ngebacain, terus habis itu kamu diomel-omelin, diceramahin atau dikatain yang nggak enak di kolom komentar. Nah, kamu bikin dulu, nanti baru kita ngobrol lagi ya. Kalau kamu belum pernah bikin channel, terus ngebacain, terus habis itu di kita udah bacain, terus habis itu sedih kita dengerin komentar kayak gitu kan ya. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang, Sarah. Aku nggak bisa nyenengin semua orang. Aku cuma baca energi apa adanya dari kartu gitu. Jadi kalau udah kayak gitu terus kita dimarahin di kolom komentar gitu, itu sedih juga gitu bacanya gitu kan. Karena bingung nih, masa mau dibohongin gitu kan, mau di people pleaserin dengan kata-kata yang nggak semestinya kita sampaikan, kita bacain apa adanya. Makanya Sora bilang kan bijak gitu loh. Ditelaah dulu, kan belum tentu semua buat kamu gitu. Jadi jangan ngegas gitu. Jangan marah-marah. Tenang gitu ya. Oke, kita mulai coba lihat ada kendala apa sekiranya. Ada masalah kebimbangan. Kamu berdealing dengan seseorang yang dia bahkan belum pasti sama apa yang dia mau dan segala kebimbangan yang masih merajai dia ya. Orang ini masih punya segala kebimbangan, kekhawatiran yang sehingga dia membuat dia menunda dia untuk bisa bergerak atau melakukan suatu pergerakan sama kamu. Paham ya? Jadi kebimbangan dan ketakutan dia membuat dia itu tidak bisa bergerak ke arah kamu. Kekhawatiran dia sendiri sebenarnya. Karena dia itu masih bimbang, dia masih tidak yakin. Gitu ya. Yang berikutnya ya. Di sini ada perihal juga masalah kebimbangan tentang, ada di sini perihal tentang masalah anak ya. Jadi dalam pernikahan dia mungkin masih ada anak gitu ya. Ini bisa berarti indikasinya dua. Memang ada masalah tentang perihal anak yang masih menjadi kendala dan jadi pikiran dia efeknya apa kalau dia berpisah dan sebagainya. Dan yang berikutnya juga adalah bisa juga kebimbangan karena hubungan ini bisa saja baru saja berjalan, belum lama. Jadi dia belum merasa begitu mengenal kamu lebih jauh lagi. Ya, itu bisa dua artinya. Disesuaikan dengan kondisi kamu. Yang ketiga adalah di sini adalah tentang masalah maturity atau kedewasaan. Kalau Sora lihat di sini, ada di sini yang merasa bahwa dia, tapi ini juga bisa, beberapa kartu ini juga bisa menghadirkan sebuah seksualitas ya. Artinya orang ini juga ya ada keraguan atau kekhawatiran tentang masalah seksualitas. Ini channelnya 18 plus ya. Bisa karena jauh dari kamu, jadi dia tidak bisa merasakan bahwa gini. Kalau seandainya kamu ketemu sama orang langsung, sama online itu chemistry-nya rasanya beda ya. Energi yang dipertemukan atau energi yang dirasakan pun akan beda. Nah, ini yang menjadi suatu kekhawatiran buat dia. Gitu ya. Ini yang menjadi sesuatu kekhawatiran ya. Apakah nanti kalau ketemu chemistry itu akan tetap ngerasanya sama? Gitu loh ya. Dan di sini adalah tentang pengambilan keputusan yang harus diambil. Ya, kalau Sora lihat di sini, dia merasa bahwa keputusan yang mau diambil tuh dia bingung, langkah-langkah yang mau hambus dia ambil mau ke arah mana. Ya, jadi kebimbangan ini menjadi sangat kuat sekali. Energi kegalauan, energi kebimbangan itu sangat besar sekali. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Tentang sebuah pertemuan. Ada juga yang khawatir gini, kalau ternyata kamu ketemu tidak merasakan chemistry yang sama seperti yang sudah dijalani sekarang, itu rasanya gimana gitu loh. Bisa saja online itu rasanya menyenangkan, kalau ketemu ternyata rasanya beda gimana? Dia mulai ragu, mulai khawatir karena dia merasa juga dalam situasi stagnan sama keadaan dia akan pertemuan di antara kalian. Kita mau coba lihat oracle-nya ya. Ada worthiness. Dia pingin tahu, ini ya Sora Canver aja, dia pingin tahu dulu kalau dia harus datang nemuin kamu dan apalagi ini beda tempat ya. Ini Sora lihat di sini ada beberapa yang memang beda tempat gitu ya. Di situ juga ada kata anchor, jadi kemungkinan beda pulau gitu ya. Ada beberapa yang beda pulau. Kamu worth it atau enggak? Kamu worth it tuh bahasanya apa ya? Kamu cukup layak atau enggak? Cukup berharga atau enggak dalam tanda kutip untuk dia memperjuangkan kamu lah ibaratnya gitu, memilih kamu lah ibaratnya seperti itu gitu loh. Apakah kamu worth it untuk dia datang temuin kamu atau kamu temuin dia gitu loh, intinya gitu. Worth it atau enggak sih gitu loh, untuk keluar biaya, waktu, tenaga lebih gitu untuk maju sama kamu, itu yang sedang dia jadikan pertimbangan ya.
Dan dia butuh, dan dia gini, dia sama kamu itu lebih kepada dia punya perasaan sama kamu, lebih kepada apa gini ya, dia itu masih merasa dia harus membetulkan dulu perasaan hatinya dia. Jadi di sini memang banyak yang apa ya, punya masalah dengan trauma gitu ya, sehingga dia merasa bahwa harus terhealing dulu. Nah, tapi di sini juga ada yang menjadikan kamu sebagai sarana atau alat gitu ya. Salah satu pendukung dia untuk dia bisa healing dari luka-luka kekecewaan batinnya gitu ya, luka dan segala macam. Ya. Dan dia merasa bahwa dia menyadari bahwa dia merasa segala sesuatu butuh waktu dan ada waktunya. Ya, sudah tersetkan. Kalau memang nanti aku harus bisa ketemu sama kamu, akan terbuka caranya, akan terbuka jalannya. Gitu loh. Kalau memang belum apa namanya, belum bisa ya belum bisa. Core values, dia melihat apakah kamu punya satu apa ya? Satu pemikiran nggak sama dia, satu value nggak sama dia. Karena dia merasa bahwa saat ini dia masih stagnan, masih belum yakin dengan dirinya, belum yakin chemistry-nya akan sama atau tidak gitu ya. Nah, dan hati-hati terhadap pattern yang berulang. Karena Sora lihat di sini, ini ada satu pattern yang berulang. Antara long distance virtual love ini yang belum pernah ketemu ini sudah pernah kamu jalani sebelumnya, dan terulang lagi polanya, atau ini untuk dia. Jadi kamu bukan orang pertama yang dia long distance relationship ini kayak gini sama orang gitu ya. Bisa untuk kamu, bisa untuk dia, bahwa ini bukan pertama kali. Dan perlu dicatat bahwa kalau sebelumnya kamu tidak berhasil, ini bisa jadi tidak berhasil lagi. Karena di sini ngomongin soal pola. Ya, itu kamu yang tahu jawabannya. Gitu. Dan di sini dia merasa bahwa segala sesuatu dia butuh perencanaan dan dia butuh didukung. Jadi gini, dalam tanda kutip sorry ya, bukan cuma mau kayak kamu maunya dia datang tapi kamu nggak dukung dia, nggak mikirin dia caranya. Misalnya gimana waktunya, timingnya, izinnya, dokumennya, keuangannya, banyak banget kan, gitu loh. Apalagi kalau ini untuk yang beda negara gitu ya. Itu kalau yang Sora lihat gitu loh. Yang berikutnya, ya, tuh kan. Dia itu terkadang menjadi khawatir dan dia sendiri yang menyabotase hubungan ini supaya tidak maju. Tadi kan Sora bilang dia yang menyabotase ini. Artinya apa? Dia sendiri yang tidak yakin gitu ya. Dan kalau ada apa-apa polanya dia akan kabur kalau dia tidak yakin. Ini adalah diri dia sendiri yang membuat hal itu terjadi gitu loh. Ya. Nah, jadi dia itu mencoba seperti tipenya menjalankan dulu apa adanya gitu ya. Jalankan, ikutin alirannya aja. Kalau memang nanti semesta membuat kalian bisa bertemu, akan buat bisa bertemu, apalagi kalau kamu membantu dia memikirkan caranya. Gimana caranya supaya dia bisa datang dan membantu dia dan sebagainya. Dan memang semakin menunjukkan bahwa kamu memang layak untuk dia pilih. Jadi orangnya lebih kepada lihat term and condition apply bahasa Sora. Lihat gimana ke depannya nanti gitu ya. Dan orang ini juga punya masalah dengan ketidakyakinan gitu ya. Di sini ada masalah trust issues. Ya tadi kan Sora bilang, mungkin di sini ada pattern yang berulang ya. Kamu nggak yakin sama dia, dia pun Sora rasa jadi kayak punya trust issues gitu. Karena sebelumnya pernah ada pattern yang dia jalani dan gagal gitu ya. Mungkin sudah ketemu, ternyata pas ketemu chemistry-nya nggak sama, ternyata karena ini itu bla 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 akhirnya gagal. Itu membuat dia tuh menjadi tidak yakin. Itu yang Sora lihat ya. Jadi kayak dia butuh diyakinkan dulu. Lalu sekarang kenapa dia masih menjalankan sama kamu? Kalau memang itu yang semua terjadi ya, kita coba lihat intinya. Dia merasa karena sama kamu dia dapat ketenangan, dapat kebahagiaan, dapat romansa gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi karena dia merasa ya menikmati aja gitu loh. Waktu kamu kasih dia perhatian, waktu kamu temenin dia gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini. Ya. Jadi kenapa dia masih tetap menjalankan walaupun dia nggak yakin ya, sambil dia melihat nanti progresnya mau ke arah mana. Gitu. Jadi kamu benar-benar berdealing dengan orang yang sama sekali tidak stabil. Orang yang sama sekali kalau Sora lihat jujurly belum siap ya kalau dalam waktu depan. Dia butuh waktu, dia butuh untuk kayak keluar dulu dari situasi stagnan dia. Baru dia nanti akan bisa kayak oke, ini kayak udah tahu mau jalannya kemana. Kalau dia sudah mikirin ke depannya akan seperti apa.
gitu ya. Kita akan coba lihat yang ke depan akan terjadi sama kamu dengan dia gimana. Ada bouquet, ada snake, ada fish, broom. Heart. Oke, Sahara, kamu berhati-hati dengan orang ini. Kalau yang Sora lihat di sini, hati-hati, tidak semuanya. Sora bilang lagi sekali lagi, hati-hati ke depannya bahwa mungkin kamu akan punya masalah dengan orang ini. Orang ini berusaha memanfaatkan kamu secara finansial. Ada beberapa di sini yang kalian ke depannya kamu akan dibuat supaya bisa posesif sama dia, supaya bisa percaya sama dia, dia ngikat kamu, tapi belum tentu maksudnya baik. Di sini ada beberapa yang butuh meminta support kamu atas sesuatu yang berharga. Nah, ini bisa saja finansial, bisa saja yang lain, dan berulang kali. Karena memenangkan dulu hati kamu, baru nanti akan minta uang kamu dan sebagainya. Atau sesuatu yang berharga. Ya, itu yang Sora bilang di sini. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini ke depannya, hati-hati. Tidak semua, tapi ada beberapa yang akan mencoba memanfaatkan kamu. Ya, berkali-kali mencoba untuk memanfaatkan kamu secara finansial atau berulang kali, atau ini bisa juga menandakan kalau dia tidak memanfaatkan kamu secara finansial. Salah satu masalah ke depannya yang membuat dia tertunda untuk ketemu kamu adalah masalah finansial dan ketetapan hati yang sangat banyak. Ya, itu yang Sora lihat di sini. Jadi ada masalah finansial, ada masalah ketetapan hati yang dia lagi-lagi belum bisa untuk mutusin. Begitu banyak masalah, mountain. Ya, jadi kamu untuk ketemu sama orang ini bisa Sora harus jujur apa adanya. Ini terlihat menjadi sulit untuk ketemu, ya, atau kalaupun ketemu akan memakan waktu yang sangat lama karena namanya mountain, banyak rintangan, banyak halangan, butuh kerja keras yang sangat banyak, butuh pengorbanan hati, perasaan, waktu, tenaga, biaya gitu ya, dan segala sesuatunya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Ya, jadi bisa nggak ketemu? Bukannya nggak bisa, Sora cuma bisa bilang jangan berharap banyak. Sora baca dari kartu ini gitu. Karena apa? Orang ini masih stagnan, belum tegas bisa ngambil keputusan, plus begitu banyaknya masalah. Kalau kamu mau orang ini datang, kamu harus bantu mikirin masalahnya dia, masalahnya. Nah, maksudnya kamu mau kan? Nggak mau atau enggak? Karena masih banyak baggage tuh tadi di bawahnya, masih banyak rintangan dan halangan yang membuat langkah dia tidak bisa tidak bisa maju dengan mudahnya gitu. Terlalu banyak rintangan. Banyak hambatan. Jadi kalau kamu mau butuh sama orang ini ketemu dan sebagainya, wah ini sangat sangat banyak PR-nya. Ya, masalah finansial, masalah hati, ketetapan hati dan sebagainya. Intinya itu. Balik lagi perhatiin pattern kamu. Kalau kamu berdiri, kamu udah tahu bahwa sebelumnya pernah punya masalah yang sama dengan orang yang long distance relationship, it might be happen the same things ya. Walaupun udah ketemu pun Sora bilang dia pun masih nggak yakin gitu loh. Karena memang dia orangnya punya trust issue, sekarang dia masih ada exciting dan semangat karena dia melihat bahwa dia nyaman sama kamu gitu. Cuman for the future kalau kamu mengharapin yang lebih serius dan sebagainya, kamu sudah tahu jawaban dari kartunya Sora. Ini kalau mau dijalanin sih PR sekali. Sora balikin ke kamu mau jalanin apa enggak itu adalah pilihan kamu. Tapi I'm gonna be say it's not gonna be easy way. Ya, kita mau coba lihat untuk astrologinya. Oke, Leo, Cancer, Pisces. Dicek ya Sun, Moon, Rising ya. Libra, Gemini, Capricorn, Sagittarius, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Alfabetnya. P, R, H, B, S, M, U, R, O, Q, N, E, T, K, V, S. Ini bisa inisial kota, bisa inisial negara, bisa inisial nama, bisa inisial tempat atau nomor kendaraan, apapun lah yang ada alfabetnya ya. Dikit lagi. O, W, K, H, dan J.
Oke, Sarah, itu saja tadi pembacaan dari Sora ya. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut dan sebagainya, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Atau kamu bisa juga nanya-nanyain hal yang lain, gak cuma masalah ini, kerjaan dan sebagainya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Semoga apa yang Sora bacakan, kalau yang gak bener, gak kejadian. Sora seneng loh kalau pembacaan Sora salah, yang buruk-buruk berarti Sora berhasil membuat kamu menjadi lebih baik. Ya, Sora minta maaf atas kekurangan atau kesalahan kata. Dukung Sora terus, nontonin terus videonya Sora, karena tanpa kamu Sora tidak berarti apa-apa. Terima kasih Sahara, jaga kesehatan selalu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.